Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini Miss akan mengajarkan kalian tentang salah satu aplikasi untuk membuat presentasi yang generate sama AI. Tapi sebelum kita mulai belajar, kita bernyanyi lagu wajib nasional dulu ya, anak-anak. Silakan berdiri dan dipimpin oleh Cahya. Kita membela yang benar, kita hati kita diserang, mati serta tentu si penyerang, mati serta tentu kita menang. Bergerak, serentak, menerkam, menerjang, terjang. Tak gentar, membela yang menyerang, majulah, menang. Tak gentar, membela yang benar. Hati kita diserang, mati serta mengusir penyerang, mati serta tentu kita menang. Bergerak, serentak, menerkam, menerjang, terjang. Tak gentar, menyerang, majulah, menang. Terima kasih, boleh duduk kembali Cahya. Oke, selanjutnya sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa bersama yang dipimpin oleh Abian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni fitri wa inni at-taqwir. Amin. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Oke, sebelum mulai pelajaran, Miss absen dulu nak ya. Ada yang nggak masuk nggak nak? Oh, nihil ya, semuanya masuk ya? Oke. Terus. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, Miss pengen tahu dulu perasaan kalian seperti apa yang sedang kalian rasakan saat ini. Apakah kalian lagi senang, sedih, atau biasa aja, atau lagi marah, nah ya. Miss akan gunakan aplikasi interaktif yang biasa Miss gunakan. Oke, boleh scan dulu atau silakan diungkapkan bagaimana perasaannya hari ini. Apakah bahagia atau marah? Ya. Boleh gunakan nama dan emoticon nah ya. Pakai laptop boleh. Penasaran? Penjelasan singkat. Di sini Miss akan menjelaskan secara singkat tentang kecerdasan buatan yang berhubungan dengan peluang dan tantangannya di era digital. Apa tujuan pembelajaran hari ini? Tujuan pembelajaran hari ini yaitu memahami konsep dasar AI, potensi dan peluang AI, tantangan dalam penggunaan AI, etika dalam perkembangan AI. Dan nanti akan Miss ajarkan juga tentang aplikasi yang namanya Gamma, aplikasi Gamma. Di situ aplikasinya bisa generate dengan AI, bisa dibuatkan oleh AI untuk membuat presentasi atau PowerPoint ya. Nah, sebelum ke materi, menurut kamu ini Amis punya pertanyaan. Menurut kamu apakah robot bisa berpikir seperti manusia?
Mengapa iya, mengapa tidak? Siapa yang bilang iya? Ada yang bilang tidak? Menurut kalian tidak? Siapa yang bilang tidak? Oke, Citra boleh. Menurut Citra, kenapa robot bisa berpikir tidak bisa berpikir seperti manusia? Karena menurut Citra, robot itu bisa ngelakuin sesuatu itu karena ya disusun atau dibuat sistemnya itu oleh manusia. Jadi dia tuh cuma ngikutin kehendak manusia. Oh gitu. Oke, boleh. Ada yang lain? Oh, sama. Oke, menurut Citra, robot itu kan masih dikendalikan sama manusia, jadi nggak bisa robot itu seperti manusia. Oke, benar, robot itu tidak benar-benar berpikir seperti manusia, tetapi bisa meniru proses pemikiran dengan algoritma AI. Dan mereka hanya bekerja berdasarkan data dan program. Jadi kita kasih perintah, misal gimana cara Miss mau ambil penghapus ini di mejanya si Natasha. Apa perintah kalian ke Miss? Oke, Miss tolong ambilkan penghapus. Oke, gimana kan Miss robot nggak bisa gerak? Gimana cara Miss bergerak? Oke. Iya, maju benar. Maju berapa langkah? 2, 3. Oke, jadi silakan maju 3 langkah. Oke, lalu ambil atas meja dan mundur 3. Kembali ke Oke, nah kayak gitu kan robot tuh kayak gitu. Jadi sebenarnya kecerdasan buatan ini sudah kita temukan dari dulu. Contohnya itu kalau misalnya kita mau baju, kita harus ngapain? Buka map kan? Nah, Google Maps itu adalah salah satu menuju arah, harus ke kiri, harus ke kanan. Nah, itu salah satu dari AI. Nah, di sini kan HP di sini banyak banget datanya. Nah, kalau Miss mau buka WA, Miss bingung kan? Pencet tengah dan bilang Google Assistant. iya, pakai ini. Nah, dia langsung mencari dan langsung membuka WA. AI. Data yang dimasukkan dalam otaknya.
panjang, panjang, pendek, pendek, panjang, 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 pendek, panjang, pendek. Kita akan buat kalian, bukan buat.
Kita akan belajar tentang setelah itu kita akan belajar tentang oke, minggu depan itu kita belajar tentang text to speech, text to video, image to video, dan text to song. Artinya ada teks terus dibacain atau ada teks terus dimasukkan ke video, ada gambar dibuat video, dan ada teks yang dibuat lagu. Oke, contohnya di sini. Nah, ini foto Miss sama teman-teman Miss ya. Nah, jadi foto ini bisa dengan modal foto dia bisa berbicara, bisa bergerak, bisa menjelaskan sesuatu. Oh, yang macam yang saya Yang Miss SP Ya, ya. Nah, ini kurang lebih jadinya kayak gini. Tapi ini bukan bisa. Assalamualaikum, kami akan menjelaskan tentang mesin learning. Mesin learning itu cabang AI yang bikin komputer bisa belajar dari data. Contohnya, aplikasi komputer belajar kasih rekomendasi cara berlatih dengan banyak Sebenarnya, mesin learning bikin komputer makin pintar untuk manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum. Nah, di sini dibuat rukinnya itu satunya kertas. Jadi setiap materi yang diberikan guru itu ditulisnya di pelepah, di tulang pelepah rumah atau di kanan sama apa yang diajarkan. Nah, umur 7 tahun dia sudah hafal Al-Quran, dan umur 10 tahun dia hafal kitab Al-Quran. Jadi kitab ini berisi jadi kalau dia itu dari sekolah dari rumah ke sekolah dia tuh ditutup yang ringan. Ditutup yang ringan. Karena dia bakal ingat apa yang mau ucapkan, apa yang mau ucapkan pas dia jalan. Orang yang cerita apa dia bisa ingat. Jadi, makanya dia selalu tutup telinganya. Karena dia maunya hafal Al-Quran dan nanti sampai sekarang adanya masih dipakai.